Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian.
Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam.
Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan
informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini.
Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana.
Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi.
yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri
Itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa
colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi.
Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudah dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya
mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabe, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabe, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM,
Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak bro. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali.
Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet.
Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%.
Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke
12,4%. Nah itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga
Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di
Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung.
melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat. Dan agar yang lain tahu, kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi.
Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakangnya ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak, bro. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest.
Nunggu timing. Nunggu timing. Nunggu timing. Oke. Dan timing itu Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran.
Emang hanya pemelembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda B, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah
Kalau udah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024.
Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi, Anda
membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini.
Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015
itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakangnya ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya
yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari TB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada
kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa
colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi.
Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya
mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakangnya ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM,
Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali.
Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet.
Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak, berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%.
Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke
12,4%. Nah itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga.
Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di
Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung.
melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi.
Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest.
Nunggu timing. Nunggu timing. Nunggu timing. Oke. Dan timing itu Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran.
Emang hanya pemlembong aja. Yang paling banyak kasih not pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih not itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah
Kalau udah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024.
Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda
membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini.
Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015
itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja, ya, menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Keram, Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang kasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang kasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya
yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri
Itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakangnya ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa
colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak, Prof. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi.
Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest.
Nunggu timing. Nunggu timing. Nunggu timing. Oke. Dan timing itu Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari TB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran
Emang hanya pemlembong aja. Yang paling banyak kasih not pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah
Kalau udah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan mensalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja yang menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024.
Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak, berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda
membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini.
Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak, bro. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana.
Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi
yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri
Itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa
colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi.
Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest.
Nunggu timing. Nunggu timing. Nunggu timing. Oke. Dan timing itu Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran.
Emang hanya pemlembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah
Kalau udah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada jabatan pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024.
Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi, Anda
membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini.
Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015
itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja yang menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet, tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya
yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri
Itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa
colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi.
Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest.
Nunggu timing. Nunggu timing. Nunggu timing. Oke. Dan timing itu Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran.
Emang hanya pemlembong aja. Yang paling banyak kasih not pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih not itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi.
Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang kasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang kasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah
Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024.
Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda
membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini.
Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015
itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya
yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri
Itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa
colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi.
Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest.
Nunggu timing. Nunggu timing. Nunggu timing. Oke. Dan timing itu Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran
Emang hanya pemlembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang kasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang kasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi.
Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah
Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024.
Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi, Anda
membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini.
Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015
itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya
yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri
Itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa
colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi.
Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet, tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest.
Nunggu timing. Nunggu timing. Nunggu timing. Oke. Dan timing Oke, itu Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran.
Emang hanya pemlembong aja. Yang paling banyak kasih not pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih not itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah
Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024.
Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda
membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini.
Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana.
Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi.
yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri
Itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakangnya ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa
colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi.
Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest.
Nunggu timing. Nunggu timing. Nunggu timing. Oke. Dan timing itu Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran.
Emang hanya pemelembong aja. Yang paling banyak kasih not pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih not itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah
Kalau udah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024.
Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabi, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda
membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online Single Submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini.
Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015
itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan geram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya
yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada
kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan keram Thomas Lembong pamer jasa kerap buat contekan untuk Presiden Jokowi. Melalui akun media sosial Instagramnya, Luhut marah atas pernyataan yang disampaikan Ko-Kapten Timnas Amin itu. Luhut mengatakan bahwa semua kepala negara pasti memiliki sosok di belakangnya yang bertugas memberikan catatan. Luhut meminta Tom Lembong untuk tidak besar kepala karena jasanya itu. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberikan catatan pidato Jokowi adalah Retno Marsudi. Luhut mengatakan apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu presiden. Menko Marves itu kemudian mengkritik keras kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Luhut mengatakan tanggung jawab Tom sebagai Kepala BKPM yang ditugasi untuk Online Single Submission atau OSS tidak pernah selesai. Untuk itu Luhut meminta agar Tom tidak terlalu banyak bicara. Luhut meminta jika sudah selesai menjabat, maka tidak perlu memamerkan jasa yang sudah diberikan untuk negara. Menurut Luhut, keberhasilan pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari kerja keras bersama atau teamwork. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran.